Karai bina jarang-jarang mundok teh. Teteh parapet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah. Syarat yang kelima, syarat benda yang dijual yang kelima. Yang ketiga hari itu kan miliknya yang dijual. Yang keempat harus diserahkan secara syara atau secara hissi. Yang kelima, bahwasanya sesuatu yang dijual itu diketahui akan ainnya. Ain itu bendanya. Kale kau hendak milih wadai kau, regaya 50.000. Kalau kau bentuk wadai na segah kau. Tahu kalau kau pokoknya segah. Ini dah kawa teh. Ini gitan kalau kau ini segah. Dah kawa arep mananggo. Ayak milih kilau tin ujung potongan. Yani dilihat akan rupanya yang tertentu. Nah, dengan rupanya yang tertentu, yang khas. Kila kue garang sekira-kira tiada samar, tidak samar tu paham samar lah. Tiada samar maksudnya jelas, kira-kira jelas bagi orang membeli akan dia itu benda jimili itu jelas. Dan lagi diketahui kadarnya. Kemudian setelah bendanya ketahuan, diketahui pulang kadarnya itu ukurannya BHT per kilo, hai kilo kue. Baik dengan dibilang tuh dihitung atau disukat tuh ditakar dengan ditimbang atau dengan melihat kepadanya. Jadi kedua mesti itah milih itu katawan pere ukurai pere EHT atau ialang ije katumpuk sadang kare mama. Ndak tahu ya kau nak menjual dengan mualah petak pere ukurai tenang bae kau. Pokoknya tenang bae. Yang mana aja meter be milih maka meliaran mereka ya memakan tidak kau tenang. Dan lagi diketahui akan sifatnya bentuk kalau kue benda karena kan benda kalau kue kadar pere kemudian bentuknya bulat kah lonjong kah ya kau hendak menjual petak dengan hiji hektar pere ikau milih murah aku menjual hiji hektar teh 10 juta. Yang malang uang Sungai Barito kan nih hendak kayak kalau gue harap mana ejek mengetahui sifatnya. Adapun mengetahui akan ainnya, cara kita mengetahui benda atau kalau gue itu maka yaitu sekira-kira ditentukan oleh orang menjual itu akan kenyataannya. Benda atau injelaskan oleh penjual yang tertentu. Seperti diisyaratkannya dengan tangannya itu bahwa inilah sesuatu yang mau aku jual itu. Nak mau jual sepeda aku tuh sepeda. Untuk ainnya atau pakai video call kah. Nah, tak benda aja hendak jual nah. Ada takuluk buai senjon sepeda kan. Nah contoh benda tegitan tu contoh jidasah dan tiada sah menjual akan satu kambing yang dalam perhimpunan beberapa kambing yang tiada tertentu ainnya. Are kambingnya 20 kungan. Jikue kambing jin jual ya nak milih je be. Pokoknya tenang mereka. Tenang terus. Seperti dikatanya aku jual akan dikau akan satu kambing daripada perhimpunan kambing yang banyak ini. Barang apa yang kau kehendak daripadanya. Tuh jual kue je tu. Kue benda ayo be. Pokoknya kita halo. Bapak milih hello ikau. Kareh urusan benda tu. Nah. Yak malang kambing besang kadi njolo kae benda. Maka yang demikian itu tiada sah jualnya. Dan demikian lagi tiada sah jualnya jika dikatanya aku jual akan dikau akan satu kain
daripada beberapa kain yang di hadapan ini. Kain teh baju. Oh lo toko baju, ya aku berjual dengan baju aja ada tuh 5 juta. Untung-untungan mereka 5 juta teh kareh. Nah ida kawa untung-untungan harus jelas. Tapi maka jita ayeuna gitu jaga. Atau dikatanya aku jual akan dikau 1 hasta daripada satu kayu kain yang engkau kehendaki. Tuh aku berjual dengan lah 1 hasta itu 1/2 meter. Kayu kainnya biasa kain kan ada kayu akan mano yang kan mano sebentok kata. Nah imbolan teh kainnya teh are aku berjual dengan 1/2 meter. Lo tukarlah jual tapi ide netek lagi ide nantuan gitu kainnya. Ya non lo netek lo nyarakat. Atau dikatanya aku jual akan dikau akan 10 hasta daripada bumi ini barang yang mana engkau kehendaki. 10 hasta teh 5 meter lah. Tuh peta kayong tuh luas jual ku dengan 5 meter. Ayo be. Kue banda pokok kareh be urusan banda aja kue toh hello jual ida kawa teh mesti nantuan banda aja kue kita ayen are. Maka sekalian surah teh rupa sekalian rupa ini jual beli seperti ini batil jualnya itu. Regaya baju tuh 100.000 bayar 100.000. Kareh arep memedak dah aja pedak. Kue buah habis teh pas buah cawat jadi 5.000 mana rugi. Amun ji nare ulah rencak pameran ada teh judi je teh. Nare ji mah menimbay anu teh. Galang ada bila buah judi teh. Tetapi harus tak boleh. Tapi boleh menjual sesuatu suku bagian yang tiada tertentu daripada sesuatu yang tertentu yang tidak diceraikan daripadanya. Banda itu ida kau bagi-bagi. Nah tahu bayin jual jikueh kayak kau hendak ya aku berjual huma aja tuh halak kueh kaja tahayum. Nah, seperti dikatanya aku jual akan dikau akan setengah rumah ini yang tiada tertentu. Huma atau kurik be huma ya 4x4 ya kun jual ku dengan separuh huma atau milik ya. Tak jelaskan separuh anu huma ya teh 4x4. Ayo be milik tahu be teh walaupun dah ketahuan juga ayo ya karena bersamaan teh. Atau dikatanya aku jual akan dikau akan serubu itu 1/4 nulis itu 1/4. Aku jual akan dikau serubu 1/4 daripadanya yang tiada tertentu. Ya aku jual petak nare petak kawa lah. Huma contoh HP ya kun jual ku HP itu separuh akam. Tidak kau yang bagi-bagi HP itu wijatnya sah dari hukum karena bersamaan. Minsik susungan mentiro kare ulo nyu waktu mentiro kita ya minsik ulo minsik kita mentiro jadi kala lawar kare. Nah, maka yang demikian itu atau usur itu 1/10. Nah, wawa kita hendak milih HP kah? Nah, milih HP yang atau ikau anu juta. Nah, milih. Kalau kau bagi wijat tesah be bersamaan hukumnya. Maka yang demikian itu sah dan jadilah bersekutu bersamaan orang yang menjual itu dengan orang yang membeli itu pada satu rumah itu sekira-kira bahagiannya itu. Dan demikian lagi hukum segala perahu. Menjual kapal netek limbah. Nah, tidak kawa, nah tahu be berjual kapal separuh bersamaan hukumnya. Dan bumi petak jika kawa netek kurik benar petak meter be. Kan mewisi kini ada muat membaginya dan kebun dan barang sebagainya.
Namun kira-kira banda tidak kau bagi, nya sah menjual walaupun ida nantuan ayom jihalato atau tidak kau bagi kia. Berjual ije pun kayu pun duhian, tidak kau bagi-bagi ke? Tahu be? Kira jatah bila ada hasilnya bagi. Adapun mengetahui akan kadarnya, tekan mengetahui bendanya, kadarnya yaitu hasil dengan disukat, ditakar dengan gantang. Orang bahari pakai gantang. Satu gantang fitrah tuh, ya 4 mut. Satu gantang itu kan 2,5 kilo. Daripada sesuatu yang menerima sukatan, kalau bendanya dapat ditakar dengan gantang, atau hasil dengan ditimbang daripada suatu yang menerima timbang, atau hasil dengan dikiranya dengan melihat kepadanya. Gitan kan tumpukai seperti dikatanya aku jual akan dikau akan satu timbunan daripada gandum ini, atau dikatanya aku jual akan dikau sesuatu dengan harga yang satu timbunan daripada dirham ini, walaupun tidak ketahuan jumlah, cuma timbun tahu beh. Atau dengan harga emas yang 1 karat ini. Kalau kita si Banjar milih behas teba betimbang batakar jelitar 2 liter kita kan betimbang 2 kilo kan ba balitar. Milih kecap gen tahu bebe ingat be kecap 200 rupiah milih kecap ada takare kecap milih 200 milih arep bibit galas pihuma. Nah pere takaran 200 itu ada milih kecap 200 kayak kan warung kan Banjar ada. Maka sekalian atau dengan harga emas yang 1 karat itu, maka sekalian yang demikian itu sah jualnya dan belinya, karena adalah takhmin itu perkiraannya itu memadai, perkiraan itu cukup akan mengetahui kadarnya, kira-kira aja tumpuk berjual nopem pere itu yakni memadai yang demikian itu dengan dikira-kiranya dan dengan digamak-gamaknya, diagak-agaknya. Teh hendak mengetahui pere ukurai tahu inimbang, tahu inakar, tahu imperkirakan malang timbunai. Adapun mengetahui akan sifatnya itu milih duhian kan betimbun ke lah, dari karena betimbang duhian. Pere jaka timbun ente nah, jaka tuyok betuyok, nah teh sah karena kita tuyoknya. Adapun mengetahui akan sifatnya, bentuknya itu, maka itu hasil dengan dilihat akan ain sesuatu itu. Ya lang banda ketahuan sifatnya. Maka tiada sah menjual sesuatu yang gaib itu, melainkan setelah dilihatnya dahulu daripada masa yang galib. Galib itu biasanya masa yang galib yang biasanya tiada berubah sesuatu itu. Milih nasi jadi apa yang langol ando heloy, dah sah, babasi ada ubah. Jadi benda tidak berubah dan tiada sah. Jadi hendak mengatai sifat kira-kira kita piji ialang dan waktu antara malang dengan mili itu tidak berubah benda. Dan tiada sah menjualkan sesuatu yang di dalam karung dengan berpegang kepada suratannya, suratan tulisannya yang di luar karung itu. Heka otolah betulis 12 kilo ayakan imbang beken menge si gas jada teh. Gas-gas itah jada dengan tim arem pakurang ulo. Da kawai ka memilih gas teh 3 kilo seotai. Coba bae nimbang. Teh anu ulo ade. Jadi kita bila bakat lalu ada kalimat seadanya, tukarlah seadanya supaya malapasan kita naon kada kurang ada lebih. Ada bila ulus Banjar tukarlah seadanya, tukarlah 30.000 seadanya pere pangkurai teh. Namun tukarlah 3 kilo ayak malang kurang pada 3 kilo idah sah teh. Takinan haram. Dan lagi tiada sah menjual gandum yang di dalam tangkai, hindai lagi, hindai imanen, hindai getem. Dan tetapi harus menjual beras yang di dalam kulitnya, yang ditaruh akan dia di dalamnya itu. Jadi tahu be kalau berjual narai, pare tahu be. Nah, berjual gandum tidak tahu masih bakupak pare tahu be. Dan lagi harus boleh menjual akan nyior yang di dalam kulitnya yang di dalam. Dan tiada harus menjual akan dia yang di dalam kulitnya yang di
dalam dan kulitnya yang di luar. Bila kita berjual enyoh mesti hakuyak ada kupak luar teh, sabut teh. Bila kita berjual enyoh narai, enyoh bila berjual enyoh teh tidak sah bila berjual enyoh teh hindai hakuyak lagi sabut teh. Mun ka narai saya teh ka anu eta. Hah, kerongkong eta narai saya teh. Tawan bila enyoh muda lah. Enyoh muda tu bila nguyak bae lo bijatnya. Ya, menhandak supaya selamat jadi akad eta akad mandinun upah pere upah kamanon jitohan menyediaan kan. Bikin milik katanya. Dan harus boleh menjual kacang pula yang muda di dalam kulitnya dan barang sebagainya. Kalau ingias enyoh muda tanau kawabeh karena ia muda meninguyak beh lo bijat huang. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, waqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai ma lam yuqbad. Artinya sungguhnya telah menegahkan melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada berjual sesuatu yang belum diterimanya. Menjual banda itu dah diterima, arep menjual kue lagi. Tidak sah. Nah itu mungkin are kejadian. Dan bersamaan di dalamnya itu sesuatu yang tetap yang tiada boleh dipindahkan seperti rumah atau tanah atau kebun, dan sesuatu yang dapat dipindahkan seperti perahu dan binatang dan kain baju dan barang sebagainya. Huma ini kalau pindah-pindah kecuali huma nulu si kem tarik kecil malang lah. Huma tu lanting atau pindah Jadi tahu imindah dan imindah teh idasah injual selama tidak bisa dikobat ini diambil kila kue petak koen dinun lah kila kue cara mendingun petak. Dan hasil menerima sesuatu yang tiada dapat dipindahkan, kalau banda tidak kau mindah kita milih kalau kue menerima dengan dikosongkan akan rumah itu daripada barang-barang yang di dalamnya. Ita kau apa huma mindah yang nak kanupan wanita mesti huma itu ciri bahwa jita injual inyarahan dadanda banda huang cali lo berjual dengan seisinya. Wah jual masa isinya kalau tai gin dari anu nyemur serta diberikan anak kuncinya itu kepada orang yang membeli akan dia itu. Jadi kalau rumah tidak bisa dipindah, ciri serah terimanya kan mesti serah terima. Ciri serah terimanya rumahnya telah dikosongkan dan kuncinya diserahkan. Itu jida tetap boleh melah itu. Ya kau kan berjual dengan be dari baca orang hendak pindah. Ngelak weh itu. Dan demikian lagi hasil menerima kebun itu, bila kebun kelak weh serah terima. Dengan yang demikian itu imparasi hello. Jika ada baginya pagar yang berkunci imparasi, kemudian nyerahan kunci. Menotohkan dengan syarat ada surat SKT kah, surat keterangan tanah. Nah, ada surat atau ada kwitansi. Amun zaman batu penjual petak ada kwitansi, ciri menjual menyerahan imparasi. Ciri itu imparasi ada sah lagi. Dan jika tiada berkunci maka hasil dengan dikosongkan daripada barang-barang itu serta diserahkan oleh orang yang menjual itu kepada orang membeli itu. Menentukan mangat dengan ada surat. Demikianlah hukum tanah itu. Kalau itah milih petak dada bersurat-surat tapi petak dada ciri serah terima tidak sah. Pahamlah? Petaknya sepadang kayu kan nih arep milih bahu ciri serah terima aja imparasi jida nyame-nyame jadi mesti jiman jual tengare ada panciria bahwa jite bekan ayo inabas ka inarai ka. Adapun jika dapat sesuatu itu daripada pusaka teh warisan atau dapat daripada wasiat suatu yang dimilikinya akan dia itu, yaitu
dengan tiada suatu harga, maka sekalian itu harus dijualnya sekalian itu. Walaupun dada serah terima, cuma apa abin bawa siat gitu petak ayun nah gitu biar dada karin ngosongkan dada nang kunci. Dan jikalau belum diterimanya sekalipun, dada serah terima aja nih wasiat atau duan warisan, nah tahu injualnya sah ya menjual walaupun dada tanda serah terima. Jada te pander ulu bakas bebihin gitu. Datu Roy itu akan buyut ku harian arai Roy umpama kan asalnya tanau itah ida tahu menjual sesuatu ji idai nyerahan masih dengan itah. Nah kila kueh bila harta warisan, nah gitu biar dada punya dah hak yunarep tadi biar dada nyerah dosa karen pander kuitan tu warisan nyerang ida mulai yunarep bila ya malihi atau wasiat ya namain pulpen deh. Berarti itu pertama ada yang harta warisan datuin jual tahu be. Ada kayak pendapat lo lebo warisan datuin jual lo. Bagel kue datuin jual kau begerek kayak tapi batuh itu kan warisan uras be. Paling tidak warisan bi kue kan. Dan hasil menerima sesuatu yang dapat dipindahkan itu kalau benda kau mindah kalau kau itu cara menerima dengan dipindahkan tempatnya kepada yang lain. Tuh berjual HP. Nah, jual HP tapi masih uang kaca, tukarlah, jual, tidak sah lagi kecuali imindah HP teh. Mindah mun hite-hite beda lagi. Paham lah. Mindah hello, mindah wadah isot berangah, pindah tanda serah terima. Ya ku anok menanjong adalah yandak teh yo be cuma tanaw mun HP teh masih uang anu ida kawa. Uang kaca be ya ku milih jite bayar anu. Tara hite jual beli dah sah. Kecuali kareh be transaksi itu ya aku bayar behelo lah kareh bakat yo be bajual milih amas udah tau butang riba aku membutang ya pang ada kuitan gitu milih amas butang kredit udah tahu bukan maka riba karena amas itu berubah-ubah harga ya janda gitu berubah ini pasti jadi jikue ji imbayar kareh harga hamparaya nah harga kapan Mbak kalau kau hendak berutang minjam helo amas inabong helo duit dengan tukang jual paham lah toh amas umpama milih ya kok dada kawa kontan bila milih berutang atau kredit malah riba dosa ganal kalau kau minjam helo amas itu minjam ya kau hendak milih minjam amas kemudian ya kau kare menitip duit dengan penjual tetunggal isutan sampai regaya sampai ke hanyar akad jual beli paham lah hah oke udah paham nggak minjam helo mas kare arep bayar bayar be juta bulan sampai 100 juta kan ijeon 100 juta atau limbah jadi punah hanyar transaksi tanah minjam masih aku minjam amas jiwa dari ulo jibat jual iya maina akang duit beras jadi sempurna duit hanya bakat bakurik kontak keto mening gitu dan hasil menerima sesuatu yang dapat dipindahkan itu dengan dipindahkan tempatnya kepada tempat lain dan tiada hasil menerima sesuatu yang dibeli dengan disyaratkan menggantang tadi diukur dengan gantang akan dia melainkan dengan digantang dahulu kemudian maka dipindahkan. Jadi bila sesuatu teh mesti inakar hello ya aku milih lah behas kau behas nare milih je kilo tuh duit tapi ide mesti ya non hello inimbang je kilo hanyar milih dahulu kemudian maka dipindahkan daripada tempatnya kepada tempat lainnya. Jadi bila banda teh masih batumpuk arep hendak milih sebagian mesti inakar hello imindah nah dak kawai da inakar ya ku milih lah behas teh betumpuk behas teh je kilo nah dah sah
Bilan mili itu kare nakar imindah anyar yesah anyar ba akad nah. Dan rukun yang ketiga lafaz akad teh kalimat tukarlah jual. Wallahu a'lam.